lagi gambar apa nih? Lagi gambar Bapak Wakil Wali Kota. Wow, gambar saya nih. Iya Pak. Wah, ngambil anunya mana? Gambar aslinya atau dari membayangkan? Separohnya lihat di Google, separohnya membayangkan. Oh, membayangkan itu. Masnya juga gambar apa nih? Saya gambar kepala Dipora Jogja. Oh, kepala Dipora Jogja. Oh. Kira-kira mirip enggak nih? Soalnya saya pakai masker, sih nggak pakai masker soalnya. Ya, tapi luar biasa. Ada banyak kemiripan yang muncul yang sudah mulai bisa mengidentifikasi tentang garis-garis yang harus disiapkan. Luar biasa. Ini lagi latihan apa ini? Nari apa? Berapa yang ikut biasanya? Setiap angkatan? Nah, oke, monggo dilanjutkan narinya coba. Ayo. Empat. Nah, jadi dari 19, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tentang tidak menggunakan bahan dalam bentuk spray yang berlebihan seperti obat nyamuk, pewangi ruangan, parfum karena dapat merusak lapisan ozon. Itu termasuk perilaku ramah lingkungan hidup Bapak kan? Oh, Supaya nanti anak punya pengetahuan ramah lingkungan itu seperti itu, Oh, kemudian gitu. dipraktekkan di rumah gitu. oh, oke. Nah ini permainan-permainan yang ya menyenangkan, tetapi anak-anak sudah diajak untuk bisa mengenal lingkungan dengan cara bermain. Nah, ini tadi permainan gimana nih? Ini permainan engklek, ya. Tujuannya adalah kalau sekolah ramah anak itu kan medianya harus kita gunakan dengan permainan yang ada sedikit gerak fisiknya karena mereka anak-anak SMP sedang tumbuh kan. Kemudian kalau permainan engklek itu kan juga untuk menghidupkan kearifan lokal Jogja, ya kan. Tetapi permainan engklek aslinya itu kan tanpa membahas materi pelajaran. Nah kalau ini kita gunakan untuk membahas materi pelajaran. Cara bermainnya seperti permainan engklek yang asli, kemudian sambil bermain anak-anak membahas materi pelajaran. Ini mereka sebelumnya sudah ada pemberian materi tentang bullying dan segala macam dan cara pencegahannya? Ya, sudah biasanya kita kayak tampilkan video, tanya jawab, diskusi, terus kemudian ada pembekalan pengetahuan awal kan. Setelah itu sambil bermain, sambil mendalami materi. Yang di sana ada monopoli, kemudian yang di sini ada engklek, yang di situ ada ular tangga. Fungsinya sama semuanya? Untuk membahas materi yang berbeda, cara permainannya berbeda. Kalau itu kebetulan monopoli untuk membahas masalah peran remaja dalam mengatasi global warming. Kalau ini perilaku ramah lingkungan. Yang ular tangga perilaku ramah lingkungan. Kalau ini untuk membahas bullying agar mereka tidak menjadi pembuli. Kalau mereka menjadi korban bisa tahu gimana cara. Ya, jenengan gimana? Permainannya jenengan Pak? Saya sendiri kan yang di Gamlang. Oh iya. School. Nah yang jelas pertama kan masalah pelestarian budaya. Nah kemudian di samping itu memang ada program dari Dinas Pendidikan terkait lomba tradisional ini, mulai dari tingkat kota sampai nasional. Ya, itu juga untuk mengajarkan sesuatu yang diberikan? Karena ada tuntutan untuk selalu menciptakan kreasi baru. Karena untuk yang kreasi lama itu nggak boleh dilupakan, sehingga terus setiap tahun membuat inovasi. Lagunya juga baru? Iya, baru. Nah, karena kemarin itu pas posisi pandemi, nah akhirnya kita mengambil topiknya kan bagaimana pas masa pandemi itu tetap anak-anak semangat belajar. Nah, kemudian mengacu kepada Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara itu sewaktu dulu kan ada penjajah, tapi tetap semangat dalam kondisi mendidik, terutama pendidikan. Nah, kemudian ini juga membuat suatu kreasi yang mana acuannya kepada bagaimana keteladanan Pak Ki Hajar Dewantara itu.
pernah ada evaluasi nggak dengan permainannya anak-anak lebih memahami anak atau enggak? Kalau evaluasinya dari proses memang lebih memakan waktu pelajaran, tetapi kalau evaluasi, tapi anak-anak merasa lebih senang karena kalau pembelajaran di kelas itu dengan teks itu kan membosankan. Jadi di samping itu kan kalau kita itu kan gaya belajar anak itu ada kinestetik, audio, kemudian ada visual. Ini kan ada kinestetiknya karena ada gerak-gerak, kemudian ada visualnya karena mereka membaca teks, ada audionya karena ada penjelasan dari guru. Nah, jadi dengan permainan ini kita memfasilitasi anak yang tipenya kinestetik, tipenya audio, dan tipenya visual. Ini sudah berapa lama diterapkan? Kalau Engklek ini mungkin sudah, karena saya gunakan untuk lomba inovasi pembelajaran Pak dari tahun 2017 dan tiap tahun masih kita pakai, tetapi materinya menyesuaikan. Misalnya sekarang ini tentang bullying, nanti ada Engklek tentang perencanaan karir, ada Engklek tentang pembahasan pola hidup sehat. Mereka memilih atau dipilihkan kan? Ya, nanti saya melihat bakatnya, saya lihat dulu. Kalau sudah main baru nanti ini yang megang apa, ini yang megang apa, memang saya yang atur karena melihat dari potensi masing-masing anak didik. Sudah pernah prestasi juga? Ya, kemarin yang tingkat kota nomor 2 kemarin. Nomor 2? Ya. Se-DIY? Kota Jogja. Se-Kota Jogja. Terus ini baru diupload ke yang di Puspantas. Saya belum dapat infonya. Mereka memainkan itu merasa sesuatu yang asing atau enggak? Enggak, suka sekali, soalnya bahkan ini karena kemarin PPKM maunya itu mau latihan terus, karena suka gitu. Nah, maunya kalau nggak minta latihan terus. Iya. Oke, pemirsa, ini tadi kita sudah menjelajahi bagaimana sekolah ramah anak itu diselenggarakan. Dari menyiapkan fasilitas supaya fasilitas yang ada itu juga anak-anak merasa nyaman, tidak ada stresor atau tekanan-tekanan tertentu, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi aturannya maupun dari pendekatan cara berbicara dan segala macam. Bahkan kita juga melihat ada permainan-permainan untuk menyenangkan hati ketika menerima pelajaran. Sehingga pelajaran akan lebih mudah diingat dan lebih mudah masuk. Dari permainan Engklek dan juga ekspresi anak-anak juga disalurkan. Ekspresi yang sifatnya seni budaya disalurkan di gamelan tari dan segala macam ya. Ada yang kerajinan, ada macam-macam. Nah, sekolah ramah anak memang bagaimana kita menemukan dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar bisa tumbuh dengan kapasitas yang dia miliki untuk bisa menjadi bekal di hidupnya nanti, menjadi memberi manfaat yang lebih banyak. Sekolah ramah anak membuat mereka bermain dan belajar. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk membuat sekolah dan anak-anak kita ke depan mempunyai masa depan yang gemilang. Terima kasih. Episode Grebek Sinau kali ini kita akhiri dan kita akan ketemu pada episode berikut.